Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah pengantar manajemen akan mempresentasikan topik tentang pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Nah, di kelompok kami terdapat 4 orang, yaitu ada Muhammad Asari, ada Aldiansyah, ada saya sendiri, Mahendra Dimas Aditya, dan Ahmad Afandi Ali. Ya. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu apa sih definisi pemecahan masalah dan pengambilan keputusan gitu. Yaitu pengambilan keputusan pada hakikatnya merupakan suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta, dan penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, serta pengambilan tindakan. Seperti itu. Nah, langkah pemecahan masalah itu dibagi menjadi 6, yaitu adalah mendefinisikan masalah, yaitu lalu ada analisis sebab-sebab potensial, yang ketiga adalah identifikasi solusi yang mungkin ada gitu, lalu adalah memilih solusi terbaik, yang kelima adalah menyusun rencana tindakan apa sih yang akan digunakan untuk memecahkan masalah seperti itu, lalu ada pengimplementasian, lalu ada evaluasi guna mengetahui apa sih kekurangan dan kelebihan dari tindakan-tindakan yang telah diperbuat. Nah, pemecahan masalah dan alat pengambilan keputusan itu ada 7 seperti itu. Dan ini rekomendasi dari Edward Deming gitu. Yang pertama ada cause and effect diagrams, lalu ada flow charts, lalu ada Pareto charts, kemudian run charts, lalu ada histograms, control charts, and scatters diagram. Nah, di slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Alfandi Ali. Silakan. Selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan, di mana proses pengambilan keputusan adalah serangkaian sequencing ataupun urutan yang logis pada kegiatan di mana keputusan dibuat. Ya, dalam kegiatan tersebut meliputi yang pertama adalah identifikasi dan antisipasi masalah, kemudian ada pengumpulan fakta yang relevan, selanjutnya pertimbangan solusi alternatif, kemudian memilih alternatif terbaik, dan terakhir adalah pelaksanaan, pemantauan, serta penyesuaian. Ya, selanjutnya terdapat peran informasi dalam pengambilan keputusan. Sebelumnya, informasi sendiri merupakan data yang telah dikonversi ke dalam format yang relevan yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, para pembuat keputusan adalah penerima informasi yang mendasarkan keputusan secara keseluruhan atau sebagian pada apa yang mereka terima. Jadi, peran informasi dalam pengambilan keputusan adalah menjadi dasar sang pembuat keputusan tersebut dalam memutuskan sesuatu, baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Kemudian informasi itu dikumpulkan, kemudian disimpan, diolah dan disajikan dengan suatu sistem, ya, yaitu menggunakan sistem informasi manajemen atau dapat disingkat sebagai SIM. Nah, SIM sendiri memiliki 3 komponen. Di antaranya yang pertama adalah hardware ataupun perangkat keras, kemudian ada
software atau perangkat lunak, dan yang ketiga adalah users ataupun pengguna. Selanjutnya adalah kreativitas dalam pengambilan keputusan. Kreativitas sendiri dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang imajinatif, asli, dan inovatif. Ya, jadi proses kreatif itu berlangsung dalam 4 tahap. Yang pertama adalah persiapan, kemudian ada inkubasi, selanjutnya adalah wawasan, dan yang terakhir adalah verifikasi. Nah, selanjutnya merupakan faktor penghambat kreativitas. Jadi kreativitas itu dapat terhambat ya. Terdapat 7 faktor penghambat kreativitas. Yang pertama adalah mencari hanya satu jawaban yang benar ya. Padahal sesuatu itu dapat dilihat dari berbagai perspektif ataupun dari berbagai sudut pandang ya. Kemudian yang kedua adalah menjadi begitu logis. Yang ketiga, menghindari ambiguitas. Kemudian ada menghindari resiko ya, karena sebagian besar dari kita lebih memilih untuk hidup dalam zona nyaman. Jadi takut untuk mengambil resiko. Kemudian lupa cara bermain. Bermain di sini dapat diartikan sebagai rules ataupun aturan yang berlaku ya. Kemudian yang keenam adalah takut penolakan ataupun dapat diartikan sebagai takut salah ya. Kemudian yang terakhir adalah mengatakan aku tidak kreatif. Studi kasus terhadap PT Garam. PT Garam merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pemasaran dan produksi garam. Produksi garam di Indonesia berasal dari PT Garam dan garam yang berasal dari swasta atau rakyat. Jadi Indonesia itu disuplai garamnya oleh PT Garam dan perusahaan swasta atau rakyat. Adapun masalah yang dihadapi oleh PT Garam yang pertama adalah produksi garam yang sangat dipengaruhi oleh cuaca. Kita sama-sama tahu bahwa sebelum garam itu dapat diproduksi, garam dijemur terlebih dahulu untuk mengurangi kadar airnya. Nah, jika cuaca hujan maka pengeringan pun akan terkendala. Lalu yang kedua adalah sulitnya mendapatkan lahan yang sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan garam di Indonesia sangat tinggi, akan tetapi tidak dilengkapi dengan lahan yang luas. Lalu yang ketiga adalah tingginya biaya transportasi karena wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan dan akses transportasi yang cukup sulit dan mahal. Lalu yang keempat adalah tidak adanya sinergi antar pihak yang terkait. PT Garam kurang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan atau dengan stakeholder terkait dalam proses produsen dan distribusi garam. Terima kasih. Solusi dari masalah yang dihadapi yang pertama adalah PT Garam melakukan kerjasama dengan perusahaan luar negeri dan pengadaan teknologi seperti untuk pengeringan garam dan peningkatan produktivitas. Yang kedua, PT Garam menambah luasan ladang garam di NTT dan menyelesaikan masalah mengenai kepemilikan lahan. Yang ketiga, PT Garam mendirikan pergudangan garam di setiap wilayah dan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk memperbaiki akses transportasi. Yang terakhir, PT Garam melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan petani garam serta stakeholder lainnya dalam produksi dan distribusi garam.